Kalau nongkrong anjing, jangankan banyak, seekor aja nongkrong di dalam rumah itu, malaikat mau datang nggak? Artinya nggak ada kebaikan. Cobalah kalau kita sudah jengkel kepada seseorang, jangankan ketemu orangnya, ngelihat baju tergantung aja jengkel setengah mati, Pak. Karena sudah jengkel, ya dah. Sudah dengki sama orang tadi. Ada bajunya tinggal, tuh baju siapa tuh? Apa aja? Nggak tahu. Nggak lurus lagi jawabannya, nggak tahu. Kenapa? Karena jengkel. Nggak ada kebaikan. Maka tujuan kita belajar zikir itu untuk membuang itu loh. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan merasa kita yang paling baik gitu ya. Jangan merasa kita yang paling benar, nggak boleh. Gitu ya. Itu belajar zikir, belajar membersihkan hati. Nah kalau kita sudah masuk tarekat, belajar zikir, itu masih dipakai, berhenti aja belajar tarekat. Ya, masih juga kita apa namanya iri, dengki, hasud sana sini gitu ya. Katanya belajar tarekat, itu yang dipakai, udah berhenti aja lah. Ya, nggak berhasil itu namanya itu. Nah, jadi tujuannya supaya kita membersihkan hati tadi. Maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh. Berbuat baik. Bagaimana akan berbuat baik kalau di hati ini busuk terus? Nggak ada kebaikan. Ya, makanya saya bilang di awal, jangan disekat-sekat. Ya, makanya belajar tasawuf itu yang menghilangkan sekatan. Nggak disekat dengan organisasi, nggak disekat dengan suku, nggak boleh. Oh ini suku Lampung, ini suku Jawa, ini suku Palembang, jangan, sama aja. Ya nah, kita ini hamba Allah semua. Ya nah, kan kita sudah belajar itu, ya di tasawuf 1. Ya, coba ingat kembali yang sudah selesai di martabat ana anta, anta ana wa ana anta. Ya, kamu ini saya ini kamu. Kenapa? Air tadi sudah bergabung. Ya, sudah bergabung, nggak dalam botol-botol 1, 2, 3 lagi gitu. Udah bergabung, nggak lagi bisa dipilah lagi mana yang botol si A, botol si B, botol si C, enggak gitu ya. Yang dipandang itu hanya satu, Allah. Ya, si A itu hidup dengan hayat Allah, kita pun hidup dengan hayat Allah. Si B itu juga melihat dengan basar Allah, kita pun melihat dengan basar Allah. Si C itu mendengar dengan samanya Allah, kita pun mendengar dengan samanya Allah. Sama aja. Ya, botolnya yang berbeda. Jangan sampai saya bilang tadi kita terhambat dengan bayang-bayang. Seperti orang belayar di sungai, ya, bawa sampan gitu ya, belayarlah di sungai. Tiba-tiba berhenti, ya, nggak mau lewat. Lah, kenapa Pak berhenti? Nggak bisa lewat Pak. Kenapa? Itu batang besar di dalamnya. Kata orang yang tahu, Pak, itu bayang-bayang Pak, yang batangnya di atas. Lewat aja nggak apa-apa. Nah, jangan sampai terhambat dengan bayang-bayang, Pak. Itu yang pertama, kita membersihkan hati, gitu ya. Jadi kita jangan terhambat oleh kotoran-kotoran hati kita sendiri, gitu ya. Maka kita bersama-sama beramal. Kenapa? Karena kita amalan sama. Bersama-sama beramal, guru kita satu, pengasahabah, gitu ya. Sama-sama beramal. Nah, karena kita tidak semuanya kita ya apa namanya punya tempat, ya, maka kita tentukanlah tempat-tempat supaya ada tempat berkumpul. Salah satu tempatnya adalah majelis ghaib. Nah, namanya majelis ghaib, tapi bisa datang, bisa zahir dia. Nah, jadi di sini ya kita berharap ya semua ikhwan TKN yang ada di Panjang ini ngumpullah ke sini gitu. Nggak ada sekat-sekat lagi gitu.
Yang kita tuju Allah, kita nggak nuju popularitas, enggak, gitu ya. Apalah artinya itu? Yang kita tuju Allah, ya. Jadi oleh karena itu saya berharap ada kebersamaan kita dimanapun kita berada. Jangan kita disekat-sekat dengan hal-hal yang akan membawa kita justru tidak sampai kepada Allah, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, belajar kajian. Nah, kan bertasawuf itu kan dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat, gitu ya. Tasawuf semua. Tapi ada orang yang bertasawuf cuman beramal saja, dia tidak mengkaji. Ada orang bertasawuf mengkaji saja tapi tidak beramal. Nah, jadi jangan sampai kita tinggalkan salah satu, Pak. Ngamalin aja tapi nggak paham apa yang diamalkan. Ya, seperti orang jalan aja tapi nggak tahu kemana perginya. Mau kemana, Pak? Jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan nggak ada tujuan tuh. Ya. Orang tarekat harus jelas tujuan, maka di awal ilahi anta maksudi, harus jelas tujuan. Nah, karena itu kita beramal, ya, dan paham. Misalnya kalau paham saja tapi tidak beramal, nggak akan nyampai juga, ya. Makanya disebut ya di dalam tasawuf itu as-syari'atu bila haqiqatin natilah, wasyari'atu bila wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Syariat tanpa hakikat kosong, nggak ada isi, ya. Bagus kulitnya, kosong isinya. Tapi hakikat tanpa syariat itu juga batal. Maka dua-duanya, syariat dan hakikat. Amal kita jalankan, paham kita kaji. Makanya di Arafah ya berdasarkan maklumat pengarsaabah. Jadi kita buka pengajian di Arafah itu, Pak, bukan hanya kemauan saya, bukan, menjalankan maklumat pengarsaabah. Bacalah maklumat pengarsaabah nomor berapa? 134 kalau nggak salah itu. Ya, kata pengarsaabah, semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf untuk kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Ini harus kita garis bawahi. Jadi semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf untuk kesempurnaan pelaksanaan. Bukan kesempurnaan TKN, bukan. Kalau TKN-nya nggak usah disempurnakan lagi, udah sempurna. Tapi pelaksanaannya. Mana contohnya? Ada, maaf ya, nih, yang sudah puluhan tahun ngamalkan TKN tapi sholat kayak capung mandi. Nggak jelas mana tumakninahnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak boleh. Kita duduk di fikih, duduk di syariat harus jelas ya secara hukum syariat. Bacaannya, tajwidnya sempurna, tumakninahnya kita pakai, gitu ya. Cara-cara ibadah sholatnya harus sesuai dengan ketentuan fikih, gitu. Maka kita perlu belajar fikihnya, gitu ya. Nah, kesempurnaan. Begitu juga kita sudah talqin zikir itu belajar cara berzikir. Maka saya katakan talqin zikir itu dilihat dari segi syariatnya, belajar cara berzikir, gitu ya. Itu talqin zikir. Tetapi secara tarekat mempersambungkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru kita yang di atas sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.